Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syukriyanto di channel Tech Solution, channel yang akan membahas semua yang berhubungan dengan teknologi. Video kali ini adalah lanjutan dari seri tutorial belajar Microsoft Excel dari nol untuk pemula ini ya. Jadi di video sebelumnya, yaitunya part ke-6, kita sudah membahas tentang cara membuat tabel di Microsoft Excel yang benar. Bagi kawan-kawan yang belum nonton, silahkan untuk linknya ada di atas. Di video ke-7 ini, kita akan membahas tentang autofill di Microsoft Excel. Apa itu autofill? Yaitu mengisi data secara otomatis. Oke, seperti apa? Langsung saja. Go! Pertama sekali, kawan-kawan buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Di sini saya sudah memiliki data seperti ini. Kawan-kawan boleh ngikutin data seperti punya saya, ataupun boleh punya data sendiri ya. Di sini kita akan belajar mengisi nomor, tanggal, waktu secara otomatis, kemudian memisahkan atau menggabungkan nama secara otomatis ya. Kenapa kita belajar 4 hal ini? Karena di kemudian hari kita akan sering menggunakannya ya di pelajaran kita berikutnya. Jadi ini untuk memudahkan kita ke depannya. Langsung saja yang pertama yaitu nomor secara otomatis. Di sini kawan-kawan langsung ketikkan saja angka 1 dulu. Kemudian kawan-kawan seleksi lagi selnya, kawan-kawan arahkan pointer mouse-nya sampai ikonnya berubah seperti plus seperti ini. Kemudian klik, tahan, kemudian tarik ke bawah. Ketika kawan-kawan lepas, maka dia akan mengcopy sel A11 ini sampai ke bawah ya. Jadi gimana dong supaya dia berurutan? Caranya kawan-kawan klik ikon yang muncul secara otomatis ini, kemudian kawan-kawan pilih fill series. Maka secara otomatis dia akan membuatkan nomor berurutan seperti ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kawan-kawan ketik angka 1, kemudian angka 2 di bawahnya. Kemudian kawan-kawan seleksi seperti ini. Kemudian kawan-kawan lakukan hal yang sama seperti tadi. Pointernya berubah, klik, tahan, tarik ke bawah. Maka secara otomatis dia sudah milih fill series ya. Itu cara kedua. Kemudian bisa juga kawan-kawan custom untuk nomor ini ya. Jadi misalnya saya ingin nomornya ganjil aja. Jadi 1, 3, 5 dan seterusnya. Jadi di sini kawan-kawan ketikkan 1, 3, kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi. Ataupun kawan-kawan mau genap aja. Jadi di sini mau genap aja 2, kemudian 4 di sini. Kemudian kawan-kawan ulangi lagi cara yang tadi. Fill, tarik ke bawah. Maka dia akan muncul angka ganjil saja. Kemudian untuk tanggal dan jam ini dia harus mengikuti format tanggal ataupun jam di laptop ataupun komputer kawan-kawan. Bisa kita lihat di sini untuk laptop saya pengaturan tanggalnya itu bulan dulu, tanggal baru tahun. Sedangkan jamnya 3.2.39 PM ya. Kita kembali lagi ke Excel-nya. Jadi misalnya saya nggak mau ngikutin format tanggal pada laptop saya. Nah, apa yang terjadi? Misalnya saya mau tanggal dulu 25 bulan 3 2023. Untuk separator tanggal itu harus garis miring ya. Kemudian saya enter. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa. Jadi di sini masih dianggap general seperti ini. Ini formatnya general. Walaupun kita rubah menjadi short date di sini, tetap menjadi teks biasa ya. Ini selnya aja yang udah ke format menjadi tanggal, tapi penulisannya salah. Mau nggak mau kita harus rubah dulu, bulan dulu, baru tanggal, kemudian baru tahun 2023, kemudian baru kawan-kawan enter. Maka secara otomatis dia sudah menjadi tanggal ini ya. Nah, buktinya itu bisa kita rubah menjadi long date misalnya, maka dia akan secara otomatis membuat nama ya. Kalau long date itu kembalikan short aja. Bisa kita copy seperti nomor tadi. Dia di sini terotomatis akan memilih fill series. Di sini sangat banyak sekali pilihannya. Kawan-kawan bisa coba sendiri nanti. Kemudian bisa juga kawan-kawan custom seperti halnya nomor tadi. Misalnya di sini saya maunya tanggalnya skip 1 hari. Berarti di sini tanggal 27. Enter. Kemudian kawan-kawan lakukan seperti nomor tadi. Maka dia secara otomatis akan skip 1 hari sampai berikutnya. Kemudian lanjut ke jam. Untuk jam ini misalnya 02.200 aja ya, biar gampang dulu. Maka untuk jam ini secara otomatis akan berubah menjadi custom ya untuk formatnya. Tadi kan general.
ini secara otomatis jadi custom. Kenapa custom? Dia ini sebenarnya di custom menjadi jam. Itu dibuktikan dengan pada formula barnya itu ada AM-nya, ini format jamnya. Tapi jika kita rubah menjadi time, maka dia akan mengikuti seperti formula bar ini. Nah, kemudian ini bisa kita copy juga sampai ke bawah seperti halnya nomor tadi. Nah, di sini dia nambah 1 jam ya. 1 jam, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai jam 11. Gimana saya mau custom juga misalnya. Misalnya saya maunya nambahnya cuma 5 menit misalnya. Di sini bisa saya ketikkan di sini 05. Berarti dari jam 2.00 ini ke 5 ini kan hanya 5 menit. Berarti jika kita lakukan hal yang seperti nomor tadi, maka dia akan hanya bertambah 5 menit 5 menitnya. Kalian coba sendiri ya, bereksperimen sendiri di rumah. Yang penting itu untuk dasarnya saya sudah kasih kepada kawan-kawan. Berikutnya itu penamaan ya, nama. Ini sangat penting sekali. Untuk kawan-kawan nantinya. Misalnya di data kita sebelumnya kita butuh nama depannya aja ya. Misalnya buat panggilannya apa nih. Jadi untuk panggilan itu nama depannya aja misalnya. Gimana cara ngambilnya? Otomatis kita nggak mungkin kan ngetik lagi satu-satu. Jadi autofill itu dia akan mengambil nama awal, nama depan ini ya nantinya. Gimana caranya? Caranya yaitu kawan-kawan ketik dulu nama Abdul, kemudian kawan-kawan enter. Nah, tapi kok belum autofill? Itu autofill itu akan muncul pada ketikan kedua. Misalnya di sini saya ketik A saja, maka Microsoft Excel berasumsi saya ingin ngetik Abdul lagi. Maka dia kasih sugesti Abdul seperti itu. Kalau saya enter itu akan mengetik Abdul seperti itu. Tapi saya kan maunya yang Ahmad Faiz ini. Nah, caranya ini kawan-kawan copy dulu atau Ctrl Z aja. Kawan-kawan ketikkan A, itu Abdul masih berasumsi yang atas. Kemudian saya ketik H di sini. Ahmad. Nah, dia masih belum ngerti nih karena kita udah skip atau cancel tadi ya. Nah, ini ketikan berikutnya bisa kita lihat di sini. Kita ketik Ahmad lagi, maka dia secara otomatis akan mengasumsikan, oh di atas tadi yang pertama dia bikin Abdul, yang kedua bikin Ahmad ya. Tapi tadi saya kasih dia Abdul, dia nggak mau, malah ngetik Ahmad. Takutnya dia betul-betul mau ngetik Abdul lagi. Kemudian ketika kita yang ketiga ini, kita ngetik A lagi, oh A ini, oh ini udah pasti ini dia mau ngetik nama yang di sebelah sini. Itu pinternya Microsoft Excel. Ini bisa langsung kita enter. Jadi misalnya kalau kita dari awal tadi, misalnya di sini Abdul, kemudian kita ketikkan langsung di sini, maka dia otomatis langsung berasumsi kalau saya ingin ngetik kalimat awal di sel H ini ya. Maka langsung bisa kawan-kawan enter ya. Kemudian untuk nama tengah ini otomatis kita ngambil Rozak ini ya, ketik Rozak. Tapi di sini ada pertanyaannya itu gimana untuk 2 kata ya, Arga Kurniawan, kemudian ada lagi Dian Rivaldo. Untuk nama tengah ini akan ngambil nama depan juga, jadi dia akan ngetik Arga sama Dian lagi. Kita buktikan ya. Di sini Rozak. Kemudian saya enter, kemudian saya ketik Faiz. Maka secara otomatis dia memberikan sugesti seperti ini. Maka di sini kita lihat Arga lagi nama tengahnya, itu nggak apa-apa. Nanti kita bisa hapus untuk nama tengahnya nggak ada ya. Kemudian begitu juga dengan nama belakang, Jauhari. Kemudian di sini Taufik, maka secara otomatis ini kita bisa hapus untuk Dian. Kemudian gimana dengan sebaliknya? Kita hanya punya nama depan, nama tengah, sama nama belakang misalnya. Gimana cara gabunginnya? Ya, otomatis kita ini hapus dulu ya. Kemudian di sini bisa kita ketikkan Abdul, sama yang seperti tadi. Abdul, kemudian spasi, kemudian kita masukkan Rozak, kemudian Jauhari. Kemudian kita enter. Nah, itu untuk ketikan sel pertama ini belum keluar otomatisnya.
Jadi keluarnya ketika ketikan kedua ini ya. Saya ulangi, Ahmad. Dia ini berasumsi saya mau ngetik sama seperti yang nama depan tadi ya. Dia berasumsi saya mau ngetik Abdul lagi. Ini dia berasumsi mau ngetik Abdul lagi. Tapi saya mau ngetik Ahmad di sini. Nah, ini keluar dia ya, magicnya. Jadi dia langsung bikinkan otomatis sampai ke bawah seperti ini. Yang dua ini juga nama depannya sama nama tengah dan belakangnya untuk Arga Kurniawan nama tengahnya nggak ada ya. Jadi dia gabungkan Arga dan Kurniawan. Tengahnya kosong. Kemudian kita enter, maka akan seperti ini. Nah, oke. Jadi itulah kawan-kawan magicnya autofill di Microsoft Excel. Semoga ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jika saya ada salah, mohon kritik dan sarannya atau koreksinya di kolom komentar. Sekian dari saya, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.